mudah-mudahan apa namanya hal-hal seperti penyakit yang memang apa namanya menakutkan, sebenarnya kalau kita kembalikan lagi di jalan Allah, ya itu bisa menjadi jalan keluarnya, walaupun kadang-kadang jalan keluarnya kita nggak tahu itu jalan keluar, bingung. Iya, dan pastinya ikhtiar juga. Yang jelas ikhtiarnya juga harus tetap, yang kita kerjakan ya. Dan doa. Doa jelas. Baik Ustaz. Ikhtiar ke dokter, doa pada Allah, ikhtiar ke Allah. Doa dokter nggak boleh kalau doa pada ya. Saya berikan lagi kesempatan kepada jamaah yang ingin berkonsultasi kepada Ustadz Dano. Ya, baik. Ibu silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Dano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Esi dari Depok. Saya mau menanyakan tentang masalah yang sedang saya hadapi. Saya sakit, Pak Ustadz, 1 minggu yang lalu. Saya dirawat di rumah sakit, ya kurang lebih 5 hari. Yaitu sakit kepala. Kalau diagnosa dokter, tadinya dokter internis, didiagnosa tifus. Tetapi akhirnya dikonsul ke neurolog, dokter syaraf. Katanya sepalgi ya, tapi itu 2 hari itu sakit hebat, obat tidak menolong. Ya akhirnya hari keempat saya pulang, tapi sampai sekarang keluhannya masih ada Pak Ustadz. Terutama di sebelah kiri ini. Kemudian ditambah dengan kaki ini dua-duanya kalau turun dari tempat tidur itu kayak nyeri injek itu. Itu terima kasih Pak Ustadz, mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Esih, kalau kepala sebelah kiri, kepala itu untuk berpikir, kalau memang sampai sekarang sakit berarti ada insya Allah ada masalah yang sampai saat ini ibu itu masih berpikir. Masalah yang menimbulkan kejengkelan sama dari diri ibu nih. Jadi saya berpikir, ini mamanya saya jengkel sama Dai Albar nih. Iya. Saya mikir aja diem gitu. Ya nggak gitu-gitu amat lagi. Kayak mau makan sate kambing aja. Jadi mikirkan sesuatu serius, belum ada solusi, ada kejengkelan, ada amarah, itu di kepala. Kemudian kalau di kaki ada dendam. Paham maksud saya? Nah saya nggak tahu apakah memang analisa saya ini benar, Ibu Esi sendiri yang bisa menjawab. Iya. Karena ini kan untuk masyarakat biar ngerti gitu. Karena siapa tahu 3 bulan atau 6 bulan kemudian dokter menganalisa, kok ada tumor umpamanya. Nah ini harus, ini ilmu ya. Saya mohon apakah analisa saya benar, saya nggak tahu. Iya. Iya ini gimana maksudnya? Iya yang ya salah apa ya benar? Betul. Ada yang ibu pikirin. Betul. Kemudian belum ada solusi. Betul. Kemudian ada kejengkelan. Iya. Di sini. Kemudian tambah lagi ada dendam. Nah itu di kaki maksud saya. Iya. Jadi maunya itu kalau kaki di tumit atau di telapak kaki. Saya mau tanya. Sakitnya. Ini Pak Ustadz di apa namanya pergelangan kaki ini loh. Ini apa sih namanya ini? Di pergelangan kaki? Iya ini di sini sampai bawah itu. Oh bawah, pergelangan kaki bawah? Iya. Oh pergelangan kaki bawah. Berarti ini yang dipikirin begini, mikirin ada persoalan, dipikirin, belum ada solusi, ada kejengkelan, kalau kaki berhubungan dengan keluarga. Nah sudah. Kaki pergelangan ini berarti ada yang kurang luas dengan Ibu Esih atau di dalam keluarga Ibu Esih belum ada keluasan maksud saya. Iya. Paham? Iya paham. Saya nggak tahu Bu Esih yang nggak luas atau suami Bu Esih yang nggak luas, saya nggak tahu di sini. Saya nggak tahu benar. Tapi di sini ada bahwa cenderung Ibu Esih ini cenderung jengkelnya yang kuat, yang muncul itu pasti jengkel. Iya Pak Ustadz. Benar apa enggak saya nggak tahu. Betul Pak Ustadz. Betul? Betul. Ada masalah yang dipikirin ibu sampai ibu masuk rumah sakit? Iya. Benar ya? Betul. Ngerti kira-kira? Paham. Oh ya alhamdulillah. Ya sudah kalau paham. Doanya sudah paham? Belum. Belum ya. Pak Ustadz. Angker juga nih wajahnya. Belum ya. Jadi doanya gini yang di kepala. Nanti doa tahajud rajin ya, kemudian doa istighfar dulu yang baik, kemudian doanya ya Allah jika sakit yang di kepala dan kaki ini disebabkan karena kesalahan, kekurangan, dosa saya terhadap masalah saya, sebutkan kalau itu dengan suami atau dengan keluarga atau dengan ayah, ibu, sebutkan nggak apa-apa, mana yang memang kuat. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, sakit saya,
saya berpikir, ada kejengkelan, tidak ada solusinya, kemudian ada ketidakluasan saya dalam mensikapi dalam rumah tangga saya mohon ampun padamu. Udah doanya gitu aja. Iya. Kemudian istighfar lagi, doa itu diulang, istighfar lagi, doa itu diulang. Paham? Insya Allah. Dicari solusinya, jangan jengkel dulu. Paham Bu Esi? Insya Allah. Insya Allah paham. Kayaknya belum ikhlas nih ya. Ini Insya Allah Pak paham ya? Ustadz, yang dikatakan Pak Ustadz paham, cuman mungkin kalau tadi Pak Ustadz berbicara tentang solusi justru yang membuat saya stres kali ya. Justru solusinya itu saya bingung apa Alah ya. buat aja ngeluyur, kalau kita bingung kan ngeluyur dulu ke mall gitu ya. Itu biar lebih fresh, maksud saya dibikin santai aja. Baik Ibu, Dibikin silakan. dibikin santai, ditenangin Iya, dulu. iya. Ya, paham ya? Insya Jangan Allah. dipikirin. Ya, Silakan. insya Allah, Mau? Pak Ustadz. Duduk kembali Mau Ibu. benar? Insya Allah. Insya Allah. Saya sekarang tanya, kepalanya gimana dengan yang tadi? Alhamdulillah lebih baik Pak Ustadz. Lah kan enak begitu. Ditenangin aja, hati ditenangin ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Iya, Amin, terima kasih amin. Pak Ya, Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah, itu salah satu jamaah yang kena penyakit hepatitis. ya. Hepatitis. Iya. Hepatitis bukan hepapipis. Ah, Hepatitis. iya. Iya. Hepatitis B. Hepatitis B. Dan itu sembuh Ustaz ya? Alhamdulillah sembuh beliau, ya memang karena Allah. Jadi istilahnya jangan jengkel lagi sama orang tua, jangan jengkel dengan lingkungan, jangan merasa teracuhkan seperti itu. Ya beliau paham, kemudian tahajud, kemudian mohon ampun, ya alhamdulillah sembuh. Dan itu jadi solusi ya. Solusi ketika kita memang didiagnosis katanya kena penyakit hepatitis B. Yang katanya nggak sembuh bisa sembuh ya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ustaz Atas ya. izin Allah semuanya. Subhanallah. Iya. Cakep banget tuh solusi Ustaz ya. Iya. Iya. Ya alhamdulillah, makanya di sini mudah-mudahan hal-hal seperti penyakit yang memang menakutkan, sebenarnya kalau kita kembalikan lagi di jalan Allah, ya itu bisa menjadi jalan keluarnya, walaupun kadang-kadang jalan keluarnya kita nggak tahu itu jalan keluar, bingung. Iya. Dan pastinya ikhtiar juga. Yang jelas ikhtiarnya juga harus ya kita kerjakan ya. Dan doa. Doa jelas. Baik Ustaz. Ikhtiar ke Nih. dokter, doa pada Allah, ikhtiar ke Allah. Doa dokter nggak boleh kalau doa pada Ya, baik Ustaz. Kita akan tutup acara ini dengan pembacaan doa dan mudah-mudahan saja pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di MNC TV yang hadir pada saat ini bisa mengaminkan dan Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi sebelum doa dari Ustaz Danu, insya Allah minggu yang akan datang tema kita membahas tentang kanker serviks. Yang katanya kanker ini adalah disebabkan dari sel ganas Ustaz ya. Iya, Benar atau tidak? Kita tunggu minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, Insyaallah. ya. Baik pemirsa dirahmati Allah, mari saatnya kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah dengan bentuk pengharapan dan ketulusan yang mendalam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ustaz. Terima kasih Daya Albar. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Jika kami sering tidak mendengarkan nasihat suami kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami ya Allah. Jika kami sering berbuat zalim dan aniaya pada istri kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan pada anak-anak kami, pada saudara-saudara kami, pada teman-teman kami, pada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Dosa pada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah
dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.